wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam, kekasih Allah, Nabi pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang berbahagia, kita berjumpa di kelas online-nya dari Pautok yang luar biasa ini memfasilitasi kita sehingga kita bisa berjumpa, dan saya akan memberikan sedikit sharing ya. Sharing untuk hari ini terkait tentang bagaimana sih cara membuat buku cerita bergambar. Saya yakin rekan-rekan juga semua sudah punya karya, mungkin ada juga yang masih di pikiran ingin gitu ya. Terus ada juga yang merupakan masih angan-angan atau baru melihat banyak, aduh bagaimana ya. Nah, saya pun ingin berbagi ya, ingin berbagi dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik sehingga apa yang saya sharing kepada teman-teman ini bisa memotivasi teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini bisa mewujudkan sebuah karya yang luar biasa untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf, ini saya bukan berarti untuk menggurui teman-teman ya. Saya yakin di sini ada yang lebih dari saya, tapi izinkan saya untuk bisa sharing ya, bisa sharing untuk menyampaikan materi ini kepada teman-teman. Siap teman-teman semua? Baik, saya akan mulai ya dengan ini ya, dengan materinya. Nah, ini adalah bagaimana sih saya membuat judul 9 langkah mudah membuat cerita bergambar untuk anak usia dini. Nah, yang mana ya? Ya, Bunda? Ya, oke. Suaranya cukup? Ya, suaranya cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk 9 langkah mudah membuat cerita bergambar, ini adalah trik yang mudah-mudahan bisa teman-teman ambil, bahwa memang untuk membuat cerita bergambar ini sangat mudah ya. Nah, saya awali dari kata ini. Ini dulu Bapak Menteri Pendidikan Nasional kita yang sebelum Pak Mas Menteri ini mengatakan ya, Pak Muhadzir dulu mengatakan bahwa guru mulia itu karena karya. Nah, bahwa kita ingin mulia itu karena kita punya karya apapun. Mau menulis, mau punya kreativitas, apapun, kita punya karya, ya insya Allah itu bermanfaat untuk bangsa kita. Termasuk mungkin menulis ya, menulis ini adalah karya yang terbaik untuk kita. Kemudian, mengapa harus menulis? Nah, ini adalah motivasi buat kita. Kenapa sih harus menulis? Nah, alasannya adalah karena dengan menulis, ini tidak akan dilupakan dengan sejarah. Jadi tulisan kita itu akan terus ada sampai kapanpun. Mungkin kita juga membaca buku dari tahun 1900 sekian, sekarang masih ada bukunya. Bahkan dari tahun 1800, bahkan dengan berabad-abad itu buku sampai sekarang masih ada. Nah, kita awali juga ketika kita menulis sekarang, oleh anak cucu kita mungkin akan ada bahwa nama kita juga ada ya, pernah menulis. Nah, ternyata memang saat ini tradisi lisan itu tidak cukup. Tidak cukup karena dengan lisan itu bisa lupa. Bahkan mungkin bisa berubah lagi kalau dengan lisan. Tapi kalau tulisan itu akan tetap ada. Oke, berikutnya adalah bahwa menulis itu akan meninggalkan jejak di alam semesta. Ini Steve Jobs gitu ya. Nah, jadi insya Allah ini akan menjadi jejak ketika kita menulis dari tahun berapa. Ya, mungkin sekarang kita menulis, oleh anak cucu kita yang sekarang masih kecil, mereka nanti pas besar, wah ini ada tulisan mama, buku cerita mama ada nih, waktu itu menulis tahun 2020. Nah, ternyata ada tuh
terus menjadi jejak buat kita bahwa kita pernah menulis. Oke, nah yang perlu kita ingat dan mungkin ini perlu direnungkan oleh kita semua bahwa kita ini jangan sekedar hanya menampung di otak kita. Kita pelajarannya banyak nih, ikut pelatihan sana-sini, baca berbagai buku, mendengarkan, berbagai hal kita masuk ke dalam otak kita, ada di pikiran kita. Di sini sudah banyak sekali ilmu yang ayah bunda atau bapak ibu punya. Nah, sekarang saatnya alirkan. Alirkan melalui dengan misalnya kita share ilmu kita. Terus salah satunya bisa dengan menulis. Boleh menulis apa saja. Nah, itu alirkan. Sampaikan ilmu kita sehingga kita tidak lupa dan bisa diamalkan. Nah, selanjutnya begini, ini menjadi tantangan buat kita. Tantangan saat ini ya, bahwa memang budaya membaca atau literasi di Indonesia ini masih lemah. Betul ya, masih lemah. Kemudian buku ini belum menjadi kebutuhan hidup di Indonesia. Lebih utama adalah dengan barang konsumtif. Jadi kebutuhan yang sekarang ini memang buku ini dianggap jadi nomor berapa gitu. Belum menjadi hal yang utama buat kita. Dan yang selanjutnya buku itu belum menjadi kebutuhan utama dalam pembelajaran anak usia dini. Guru PAUD ya, kita guru PAUD nih. Nah, kayaknya masih banyak juga yang belum menjadi buku ini adalah sumber utama. Kita hanya mengandalkan dari apa misalnya dari ngobrol ya atau bagaimana mendengarkan, lihat di Google misalnya ya atau apa. Jarang kita melihat aduh enaknya kalau pakai buku sumber gimana ya. Nah, itu jadi memang belum menjadi kebutuhan utama. Nah, kemudian yang berikutnya, padahal ini di samping tantangan, ini peluangnya besar loh, peluangnya. Dengan menulis ini adalah menjadi investasi masa depan. Sekarang menulis, ini yakinlah menjadi investasi masa depan. Kenapa? Karena ilmu kita menjadi investasi buat anak cucu kita nih. Bermanfaat. Ternyata salahnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Bagi kita misalnya nih, seperti saya menulis, kemudian diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, itu pun Bu, alhamdulillah rezeki buat saya khususnya dan teman-teman penulis lainnya. Dengan apa? Adanya royalti, ya, bisa menabung kita, menambah untuk pemasukan kita. Nah, bagi ASN dengan menulis ini juga bisa untuk kenaikan pangkat loh, ya. Karena nanti mana ada buku, ada karyanya enggak? Dengan buku ini juga menjadi hal untuk salah satu persyaratan kenaikan pangkat. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja dengan buku menambah perbendaharaan buku di sekolah dan perpustakaan pribadi. Nah, selain itu, sebenarnya jika Bapak Ibu menulis, ini khususnya karena saya tahu dengan Erlangga ya, Erlangga Group ini membutuhkan ya penulis-penulis bahkan Indonesia ini butuh penulis PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi ketika kita menulis sesungguhnya ini adalah dibutuhkan baik oleh penerbit ataupun oleh Indonesia. Nah, ini adalah salah satu nih ya, beberapa saya perlihatkan beberapa hasil tulisan saya yang sudah diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Ini tahun 2013 ya, berarti kalau sekarang sudah 7 tahun nih. Buku ini sudah 7 tahun. Dengan Kak Herianto ini menulis pertama. Nah, sampai sekarang masih terus ada nih di toko buku, di perpustakaan-perpustakaan, buku aktivitas pendidikan karakter. Kemudian ini ada buku 4 sahabat nih ya, tematik saintifik. Ini ya misalnya. Ada lagi seperti ini, yang ini sudah berbasis IT ya, ada barcode. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah kemarin mohon maaf nih yang tadi disampaikan oleh Bunda Nurul ya, alhamdulillah
mendapat penghargaan dari Bapak Presiden sebagai juara 1 rekor guru penulis produktif tingkat nasional. Oke, Bu Cici, mungkin yang foto ini bisa disimak oleh teman-teman, artinya menjadi motivasi. Tapi punten Bu Cici, suara di belakang itu ada tok-tok-tok gitu ya? Oh iya, ya sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, thank you, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Ini untuk motivasi teman-teman aja ya. Mudah-mudahan bahwa perjuangan kita gitu ternyata bisa bermanfaat ya. Baik. Selanjutnya saya akan perlihatkan tipsnya nih, tips untuk kita. Yuk kita menulis sesuai dengan bidang kompetensinya. Apapun ya, suka apa gitu. Ya, kemudian menulislah dari hal-hal yang sederhana, ya, dekat dan konkret. Jadi harus yang sederhana. Silahkan menulis apa saja. Selanjutnya stimulus dengan hal-hal yang menyenangkan dan menakutkan. Nah ini tipsnya ya buat rekan-rekan yang ingin menulis. Ya, jadi menulis di bidang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Baik, nah sekarang baru kita mulai pada materinya. Ya, 9 langkah cara mudah membuat buku cerita bergambar. Nah, apa saja? Yuk kita mulai ya. Mulai bagaimana sih mulainya? Mulainya adalah pasti berpikir apa ya yang akan ditulis. Nah, kita akan berpikir, aduh apa ya yang akan ditulis. Nah, 9 langkah ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ya, untuk menulis cerita bergambar ada 3 bagian. Yang pertama adalah finding what to write. Jadi proses pemikiran dalam mencari apa yang akan ditulis. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua ada crafting the story, pembentukan cerita. Dan bagian yang ketiga adalah writing the story. Jadi proses penulisan. Proses penulisan. Nah, dalam 3 bagian ini, masing-masing ada langkah-langkahnya. Nih, pada bagian yang pertama, finding what to write, pada proses pemikiran, mencari apa yang akan ditulis, ada 3 langkah. Langkah pertama adalah mencari ide, langkah kedua, menulis semua ide, dan langkah ketiga adalah fokus pada satu ide yang dipilih. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian bagian yang kedua adalah crafting the story. Nah, pada crafting the story ini adalah pembentukan cerita nih. Ada 3 langkah lagi. Nah, 1, tentukan karakter cerita. Ceritanya karakternya apa nih? Gitu. Nanti tentukan karakter ceritanya. Yang kedua, di bagian ini tentukan plot cerita. Bagian awalnya apa, bagian tengahnya apa, dan bagian akhir ceritanya itu apa. Nah, kemudian langkah yang keenam, ya, nih buat kerangka cerita dengan format. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat format terdiri dari ada halaman, ada kerangka cerita, dan juga ada ilustrasi gambar. Nah, itu. Kemudian bagian yang ketiga, baru nih, ini adalah klimaks dari langkah-langkah yang tadi, yang sudah ditempuh dari 6 langkah. Ini ada writing the story. Nah, ini baru proses penulisan. Langkah ketujuh ada tulis inti cerita dan ilustrasi gambar pada format sesuai plot yang sudah dibagi. Nah, ini terdiri dari halaman, rangka cerita, dan juga ilustrasi gambar. Nah, ada buku gambar, ukuran A4 boleh, A3 boleh, kertas A4, F4 misalnya ya. Nah, ini boleh kertas tebal,
Ini pada buku cerita bergambar tersebut sesuai dengan kerangka cerita. Baru dituliskan. Kalau sudah satu halaman, halaman ya, per halaman sudah, baik itu ceritanya dan juga ilustrasi gambarnya, baru langkah yang ke-9 adalah periksa semua halaman. Edit tulisannya dan sempurnakan gambarnya. Nah, baik, saya akan jelaskan satu langkah. Langkah yang pertama adalah mencari ide. Nih, mencari ide. Nah, untuk mencari ide ini, nah dari mana ya datangnya ide? Suka bingung kan? Aduh, idenya dari mana nih? Dari mana-mana turun ke hati. Ide itu ada di mana-mana, Bapak dan Ibu. Banyak sekali idenya. Bisa dari pengalaman sendiri waktu kecil, bisa dari pengalaman bermain dengan anak kecil, bisa pengalaman yang diceritakan orang lain, bisa kejadian yang terjadi di tempat kerja, kejadian yang kita lihat di tempat umum misalnya. Terus bisa dari hewan-hewan di sekitar kita. Bisa juga dari bunyi-bunyian di sekitar kita. Bisa dari alam sekitar, termasuk matahari, bulan, bintang, atau dari mimpi. Nah, dari mimpi juga bisa jadi cerita nih, jadi ide. Terus, celetukan orang di sekitar kita yang terdengar, apa? Itu juga bisa jadi ide, ya. Bisa dari makanan juga nih. Ada makanan kesukaan, misalnya bakso, bakmi, pizza, dan sebagainya. Itu juga bisa jadi cerita. Terus bisa tentang penjual makanan, bisa benda di sekitar, bisa balon, buku, meja, dan sebagainya. Terus dari apa lagi? Pembuat bendanya, itu juga bisa jadi ide. Kemudian bisa tempat nih, ada desa, pantai, air terjun, dan juga banyak lagi. Dari apa lagi? Wah, bisa juga tuh, kan suka ada acara di debat TV tuh. Nah, itu juga jadi ide, ya ide cerita. Acara debat di televisi. Postingan di sosial media juga bisa. Film yang kita tonton juga bisa. Buku-buku yang kita baca, itu juga bisa jadi ide. Nah, terus buku yang pernah kita baca. Jadi, sesungguhnya ide itu banyak sekali kita dapatkan. Jadi, wah, mulai berpikir nih dari mana idenya. Terus dari mana lagi selain dari yang tadi nih? Nah, untuk kita sebagai guru PAUD, tentu ide juga bisa dapat di sini, dicari di sini. Dari mana? Dari tema-tema nih, dari tema, subtema, misalnya tema diriku, subtemanya tubuhku. Mau tentang bagian-bagian tubuh boleh? Boleh. Itu bisa Kak jadikan cerita. Misalnya, mau tentang makanan kesukaanku juga boleh. Mau tentang keluargaku juga boleh. Jadi dari ide-ide ini juga silahkan dipilih. Mau tentang apa? Oke, itu ya. Jadi banyak nih dari tema, subtema, dari PAUD ya. Tentunya dari kurikulum 2013 PAUD. Ini bisa jadi kita cerita bergambarnya. Nah, itulah pertama ya. Ceritanya nih sudah cari ide nih kemana-mana. Tentukan nih langkah kedua. Ide-ide yang tadi kan sudah terpikir nih. Ada ide apa, banyak nih tentang apa-apa. Nah, tulis semua ide. Karena ide itu tidak cukup dengan dilamun saja. Dengan dipikirkan, dibayangkan, atau dalam hati aja. Nanti lama-lama bisa lupa tuh ide. Bisa lupa idenya. Jadi langkah kedua adalah tulislah semua ide. Nah, contohnya seperti ini nih, menuliskan semua ide. Misalnya sayuran, makanan sehat. Tentang aku suka makan buah-buahan, boleh ya. Tentang bermain bersama teman. Sekarang kalau lihat anak-anak banyak yang suka main HP kan. Nah, ini ada contohnya, misalnya saya membuat cerita bermain bersama atau main HP ya. Itu jadi cerita juga bisa. Terus om penculik, bisa juga tubuhku sehat, berani tidur sendiri, berbagi makanan,
Merapihkan tempat tidur, tidak takut dokter, kucing kesayanganku, jatuh di sungai, dan banyak lagi. Silakan Bapak Ibu cari idenya, tulis semuanya ide di sini, tulis. Banyak tuh, saya yakin. Dengan demikian Ibu Bapak pasti jadi banyak idenya. Nah, langkah ketiga, ini tetapkan satu fokus cerita yang dipilih. Dari sekian ide yang tadi disampaikan, yang Bapak Ibu tulis, pilih satu ide dulu ya, satu fokus ide yang mana nih dipilih. Mau yang mana ya? Nah, tetapkan satu fokus cerita yang dipilih. Misalnya kita ambil satu ide cerita nih, misalnya saya menulis Om Penculik. Nah, dulu pernah tuh ada kejadian banyak anak-anak yang diculik ya, musim penculikan. Itu pun bisa jadi ide. Jadi judulnya Om Penculik. Ya, misalnya seperti itu. Nah, langkah keempat, oke nih, udah 3 langkah nih ya. Sekarang maju ke langkah keempat. Tentukan karakter cerita. Ceritanya bagaimana nih? Om Culik itu siapa gitu ya? Dia nanti mau bagaimana nih ke anak-anak PAUD itu? Nah, jadi karakter ceritanya tentukan. Kalau mau tentang makanan, siapa tokohnya? Tokohnya siapa? Mau anak-anak atau mau siapa gitu. Terus karakter ceritanya apa? Nah, ini buat karakter yang menarik, Bapak Ibu, ya. Jadi karakter yang menarik itu tentu yang ada tantangannya, yang menarik dibaca, ya. Nah, ini semua cerita pasti punya karakter. Pasti punya karakter semua cerita itu. Terus karakter bisa bercerita jika punya keinginan, ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, cerita akan seru jika karakter menemukan halangan atau rintangan. Ini akan seru nih. Jadi ketika membuat cerita, pikirkan nih, yang ada halangan atau rintangannya. Mana ya supaya anak-anak juga menjadi deg-degan nih. Wah, terus bagaimana nih ceritanya? Terus jadi membuat penasaran. Ya, kita juga seneng kan kalau baca buku yang membuat penasaran. Nah, langkah kelima. Ya, sekarang langkah kelima nih. Tentukan plot cerita. Plot cerita itu apa sih? Plot cerita itu ada bagian-bagiannya Bapak Ibu. Nih, misalnya nanti Bapak Ibu akan berpikir awal cerita nih. Awal cerita. Awal cerita misalnya di halaman 1 sampai 4. Ini ceritanya apa? Kegiatan anak PAUD di halaman sekolah dan di dalam kelas. Misalnya nih, cerita yang Om Penculik ya, itu ada, kalau saya yang Om Penculik itu 25 halaman. Tapi untuk yang awal itu bisa 12 halaman saja. Jadi misalnya halaman awal 1 sampai 4 tentang kegiatan anak PAUD di halaman sekolah dan dalam kelas. Terus di pertengahan nih, di pertengahan, plot pertengahan, ambil halaman berapa sampai berapa misalnya. Saatnya anak pulang. Satu persatu anak-anak dijemput orang tuanya. Yang belum dijemput menunggu di halaman. Misalnya seperti itu. Jadi dibuatkan plot ceritanya. Baru di plot cerita yang akhir cerita, ini ada halaman ke-17 sampai halaman ke-25. Misalnya, Doni dan Andika belum dijemput, menunggu dekat pagar. Kemudian ada Om Arya atau Om Penculik, berusaha membujuk Doni untuk ikut dengan diberikan mainan. Tapi Doni ingat pesan Bu Guru dan mamahnya, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan tidak boleh mengikuti ajakannya. Nah, itu ada tantangannya. Ada Om Arya nih yang mau menculik anak-anak. Nah, ini adalah plot cerita, sehingga ada di awal, pertengahan, dan di akhir cerita. Nah, kemudian kita lihat nih, itu tadi langkah kelima ya, teman-teman. Untuk langkah keenamnya, buatlah kerangka ceritanya.
buat kerangka cerita. Tadi baru plot, ya, baru plot cerita. Sekarang buat kerangka ceritanya. Misalnya cerita ini secara singkat saja. Kerangka cerita, misalnya judulnya apa, penulisnya siapa. Cerita ini menggambarkan anak-anak di TK ini sedang ini. Jadi dibuatkan plot cerita-cerita yang singkat saja, ya. Hanya harus jelas awal, tengah, dan akhirnya. Nah, ini adalah kerangka ceritanya. Oke. Di langkah ketujuh, langkah ketujuh nih. Ada tulis inti cerita dan ilustrasi gambar pada format sesuai bagi. Nah, untuk ini Ibu dan Bapak dibuatkan format. Ada halaman, ada kerangka cerita, dan juga ada ilustrasi. Nah, seperti ini. Bapak Ibu boleh membuatkan format. Misalnya halaman 1, kalau Bapak Ibu mau menulis 12 halaman, kita tulis halaman 1 sampai 12. Nah, di sini ada cerita, ya. Ceritanya apa nih? Untuk halaman 1, ada di halaman TK Cerdas Ceria, anak-anak sedang asik bermain. Misalnya, ya. Nah, tuliskan ilustrasi gambarnya. Misalnya di ilustrasi gambar itu, tampak anak-anak sedang bermain di halaman. Ada yang bermain pasir, 2 orang, anak perempuan. Terus ada anak yang sedang main jungkitan, 2 orang. Anak perempuan dan ada 2 orang ya, 1 anak laki-laki dan juga ada anak perempuannya. Dan 2 orang anak-anak yang sedang main lari-larian, laki dan perempuan. Jadi di ilustrasi gambar itu harus jelas. Harus jelas. Nah, itu baru ilustrasinya. Gambarnya kan nanti ya, nanti setelah ini selesai. Di halaman kedua, ceritanya ada apa lagi? Misalnya ada 4 anak yang sedang bermain, Debbie dan Andika main jungkitan, Debbie dan Anissa main ayunan, misalnya seperti itu. Nah, nanti untuk halaman berikutnya, dituliskan aja yang singkat-singkat saja inti ceritanya. Kemudian ilustrasi gambarnya. Oke, itu ya. Sudah langkah keberapa tuh? Mudah ya? Sudah langkah ke-7. Oke, sekarang kita maju lagi ke langkah 8. Langkah 8 di sini, buatlah pada buku gambar ukuran A4 atau kertas tebal, buku cerita bergambar tersebut sesuai dengan kerangka cerita. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi sudah dibuatkan di format, baru dituliskan di buku gambar boleh. Mau di HVS dulu? Boleh, silahkan. Mau di kertas tebal? Silahkan. Ya, ukurannya terserah. Tergantung Bapak dan Ibu, silahkan. Tapi ukuran kertas juga nanti akan berpengaruh pada gambar ya. Pada gambar. Hanya ada catatan nih untuk cerita bergambar, tulisan ceritanya itu tidak usah yang terlalu panjang. Cukup 2-4 kalimat saja. Tidak usah terlalu panjang. Oke ya, ini jadi sudah mulai tuh dari halaman 1, 2, 3 dibuatkan sketsnya, tuliskan ceritanya, ya tuliskan ini untuk ceritanya. Nah contoh ya, misalnya ini ada contohnya ya. Nah ini untuk misalnya di halaman cover, kasih pada sesama. Ini karya saya tahun 2003 Bapak dan Ibu. Saya menggambar ini ya, menulis buku cerita judulnya Kasih pada Sesama. Nah, pada saat itu ingin berbagi cerita bahwa bagaimana untuk meningkatkan kompetensi sosial anak nih, supaya anak-anak juga peka terhadap temannya yang kurang mampu, gitu ya. Nah, ini misalnya ini, Nisa senang sekali bisa bersama ibunya di pasar. Mereka membeli sayuran, ikan, dan buah-buahan. Nah, misalnya ini di langkah ke-8 kita sudah menulis
halaman demi halaman. Halaman demi halaman. Mau sudah diwarnai boleh, tidak diwarnai juga boleh. Nah, misalnya ini lagi, Bimbi si pemberani misalnya. Ini tokohnya ikan lumba-lumba. Yang mudah ya, yang mudah. Boleh. Nah, ini misalnya ini sudah diwarnai nih. Bimbi si pemberani misalnya. Nah, terus berenang bersama kawan. Misalnya ini. Jadi ide-ide cerita kan banyak nih, ya. Terus Om penculik. Nah, ini sudah ilustrasinya sudah dibantu oleh teman. Kalau tadi hanya menggambar tangan nih, ya. Menggambar ya sendiri ya ditulis tangan gitu. Tapi yang ini sudah komputerisasi. Ya, dibantu oleh teman yang bisa ilustrasi dan ini sudah diterbitkan Media Guru Om Penculik ini ya. Kemudian, nah ini contohnya misalnya halaman 1 di sebuah sekolah TK cerdas ceria tampak anak-anak sedang asik bermain. Nah ini ada anak yang sedang bermain pasir, ada yang sedang main gitar, ada yang sedang berlari-larian. Itu ya. Atau ini judul juga nih. Kalau ini tulisan teman saya ini, cerita teman saya. Mimpi Ara, judulnya Mimpi Ara. Ini cerita bahwa anak ini mau tidur ini belum gosok gigi, terus tidak cuci kaki juga gitu. Tetapi berbohong ke mamanya bilang sudah. Nah, itu. Jadi dibuatkan Mimpi Ara. Nih, atau ini, cerita yang ini, banjir. Sekarang ada, ketika gejala alam nih, ada gejala alam banjir. Gambarnya juga sederhana. Kita harus percaya diri aja dengan gambar kita. Ya, ada gambar apa nih, banjir itu kesannya memang ada yang mengambang gitu, ada yang terapung, terbawa banjir, ada apa pohon yang tumbang misalnya ya. Nah, terus ada lagi nih, kalau ini tokohnya bukan manusia nih. Tokohnya ada cabai dan tomat. Judulnya indahnya persahabatan. Jadi Bapak Ibu boleh tidak selalu harus gambar manusia. Tidak apa-apa. Boleh ini yang sederhana gambar apel aja persahabatan apel. Misalnya boleh. Indahnya persahabatan antara cabai dan tomat ini. Nah, kan namanya juga berimajinasi nih. Ada imajinasinya bahwa cabai dan tomat ini ada bisa bercakap-cakap. Ya. Kemudian ada, ini karya saya tahun 2018. Bermain bersama teman atau main HP ya. Nah, ini idenya itu adalah dari anak-anak yang suka udah keranjingan main HP nih. Dipanggil mamahnya diam aja. Disuruh main sama temennya juga nggak mau. Karena keasikan bermain HP. Nah, ini jadi judul juga nih. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Ada nih, ada karya Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Ini Bunda Atalia Prasatya ini. Judulnya Mia dan Ikan Goreng. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga juga. Ibu Cinta ya, Ibu Cinta. Oke. Nah, tibalah pada saat ke langkah 9. Tadi langkah 8 tuh sudah ya, digambar, ditulis ceritanya sampai selesai. Langkah ke-9 adalah periksa semua halaman, edit tulisannya, dan sempurnakan gambarnya. Ketika tadi di langkah 8, pasti yang paling lama itu ada di langkah 8 tadi. Ya, karena menulis ceritanya, menggambar ilustrasi gambarnya untuk cerita, dan di langkah ke-9 ini adalah periksa semua halaman. Ditulisannya dan sempurnakan gambarnya. Dan selesai untuk membuat buku cerita bergambarnya. Pasti Bapak Ibu ketika langkah-langkah ini diikuti, saya yakin mudah-mudahan semuanya jadi punya karya nih. Gimana senang kan membuat buku cerita bergambar sendiri?
Nah, jadi tulislah, jangan lupa mengedit tulisanmu. Kemudian publikasikan, gitu sehingga jadi bermanfaat. Nah, terus ada yang perlu diingat nih, ada 2 tanda bahwa buku yang dibaca itu tidak sesuai dengan anak. Ya, yang pertama, ketika orang tua membacakan cerita, sebelum 1 halaman selesai dibaca, anak sudah membalik halamannya karena tidak sabar. Ini berarti tentang konsentrasi anak belum sepanjang yang diperlukan untuk membaca buku itu. Misalnya apakah tulisannya terlalu banyak gitu ya, sehingga si anak itu sudah kelamaan nih nunggu untuk gambar berikutnya. Itu ciri yang pertama. Terus yang kedua, ketika orang tua membacakan cerita, anak tidak memperhatikan. Dia sibuk sendiri, bahkan beranjak ke tempat lain. Bisa jadi itu juga buku terlalu panjang atau topiknya bukan yang disukai anak. Nah, jika sedang mencari buku di toko, ada baiknya jika sebagian buku dipilihkan oleh orang tua. Tetapi ada yang beberapa yang bisa dipilih oleh anak-anak sendiri. Nah, itu tipsnya ya, sehingga anak-anak kita juga harus ingat, takut juga nih kalau buku kita tidak disukai oleh anak-anak. Nah, ini ya. Jadi ketika kita ingin menjadi penulis, ini ada 5 hal katanya, harus banyak baca, banyak nulis, terus banyak melihat, terus banyak berinteraksi, yang kelima banyak berdoa dan bersyukur. Itu jadi ada 5. Jadi ada 1 banyak baca ya, tentu ya. Yang kedua banyak tulis, banyak melihat, banyak berinteraksi. Sehingga nanti akan banyak ide nih. Terus yang kelima banyak berdoa dan bersyukur. Oke deh, itu ya materi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya, insya Allah. Rekan-rekan semuanya semangat untuk bisa menulis buku cerita bergambar. Begitu Bunda Aduh, Nurul dan jreng-jreng. teman-teman. Ternyata oke, luar biasa ya. Bunda Cici minta tolong di stop screen dulu, stop share screen-nya. Oh iya, siap. Ya, oke. Oke, nah begini kan lihat ya. Aduh, teman-teman saya dibuat begini. Jadi ada satu lagi tambahan tuh Bunda Cici, tips-tipsnya. Tips yang terakhir adalah the power of kepepet. Kalau tidak kepepet, mungkin orang tidak bisa mengeluarkan senjata terakhirnya. Contohnya beberapa mahasiswa ya, saya misalnya. Selama ini punya mungkin ya banyak pengalaman. Teman-teman juga praktisi, punya banyak pengalaman. Tapi tidak pernah ada timing kita bisa mengeksplorasi dari tulisan kita. Nah, ketika kuliah, dosen 5 dosen semuanya outcome-nya adalah buku. Nah, itu power of kepepet, mau tidak mau kita harus menulis. Nah, itu jadi memang tadi menarik apa yang dikatakan oleh Bu Cici, apa yang disampaikan, dan seperti yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur juga. Jadi menulis itu adalah sebuah keberanian. Jika kamu nggak berani ya jangan menulis, gitu kan. Jadi butuh memang keberanian. Oke, saya mau coba membuat kepo teman-teman ya. Sebelum kita tanya jawab nih, sebelum kita tanya jawab, mana nih yang buat kepo? Oke. Nah, jreng-jreng. Coba teman-teman baca. Jadi kelas online hari ini saya namakan kelas online plus plus. Plus plus. Jadi plus yang pertama tidak berbayar. Plus yang kedua kita punya narasumber yang oke karena praktisi ya, langsung mengimplementasikan ilmunya. Plus yang ketiga adalah baru kelas ini satu-satunya yang pesertanya mencapai 94. Dari 100. Artinya yang pesertanya terbanyak ya. Ini pun kita sudah menolak sekitar 70 orang. Jadi yang 70 orang memang tidak bisa bergabung. Nah, teman-teman bisa baca di depan ya, bisa baca di layar bahwa sesuai dengan diskusi dengan Bu Cici ya tadi malam, untuk menghargai dan memberikan reward kepada teman-teman khusus untuk kelas ini, maka kita punya 6 6 langkah. Yang pertama, kelas online biasanya kita menghargainya dengan 4 JPL. 1 JPL koordinasi di WA, kemudian 3 JPL-nya kelas online seperti ini.
Tetapi khusus untuk kelas menulis, kita akan berikan sertifikat 32 JPL khusus untuk siapa? Untuk teman-teman yang bisa memfollow up dari kegiatan hari ini. Nah, apa saja itu dan apa yang harus dilakukan? Teman-teman nanti akan membuat tugas mandiri sebanyak 28 JPL, di mana kita akumulasikan 7 hari dengan satu harinya 4 JPL. Kemudian berikutnya, coba saya baca, tidak kelihatan. Oke, hasil penulisan buku cerita bergambar tersebut dikirimkan kepada Bu Cici. Dibuat ya, jadi dibuat apa saja ceritanya boleh gitu. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Bunda Cici. Hasil penulisan buku cerita bergambar ini yang kami terima sebagai bentuk dari tugas mandiri tadi. Setelah itu teman-teman berhak mendapatkan e-sertifikat dengan 32 JPL dari gambar yang sudah dikirimkan teman-teman ke narasumber. Jadi kami hanya mengokekan atau mengiyakan atau memvalidasi jika narasumbernya sudah meng-ACC. Tetapi karena e-sertifikat ini butuh desain, butuh penulisan dan sebagainya, maka e-sertifikat ini kami kenakan biaya 20.000. Setelah itu, setelah oke 5 langkah ini, maka akan diterbitkan sertifikat dan akan dikirimkan ke WA atau ke email teman-teman yang hasil karyanya sudah diserahkan kepada Bu Cici. Begitu kira-kira. Ya, Bunda Cici. Oke, atau ada tambahan? Ada tambahan? Suaranya dibuka moodnya. Suara Bu Cici sebentar. Oke, saya coba unmute dulu semuanya ya. Saya unmute semuanya, kemudian teman-teman boleh meng-unmute sendiri. Oke, Bu Cici coba di-unmute kan? Bisa, Bu Cici di-unmute? Bisa? Oke. Teman-teman, selain saya dengan Bu Cici, sementara tidak ada yang di-unmute ya. Semuanya tetap di-mute posisinya. Selain saya dengan Bu Cici, kalau nanti mau bertanya, saya akan membaca yang pertanyaan di chat, kemudian saya akan persilahkan nama yang saya sebutkan untuk berbicara. Oke, Bu Cici, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, ada tambahan nggak seperti yang saya sampaikan tadi? Hasil dari rumpian kita tadi malam. Iya. Bagus Bunda, ini adalah salah satu apresiasi mungkin buat teman-teman. Karena ini bentuknya artinya untuk tindak lanjut teman-teman setelah mengikuti materi ini, mudah-mudahan nih jadi termotivasi bahwa saya bisa membuat cerita bergambar. Sehingga langsung dipraktekkan nih 9 langkahnya. Setelah itu, nah ketika sudah, harapan besar saya bahwa teman-teman yang mengikuti kelas ini jadi mempunyai karya gitu, punya karya. Apapun judulnya, bagaimanapun ceritanya, yang penting bangga terhadap karyanya sendiri. Itu, jadi harus bangga. Untuk karya yang pertama, oke lah, dulu pokoknya bangga dulu. Nanti berikutnya bisa lebih baik, lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan semuanya termotivasi. Berisik banget sih. Dari Pautok ini yang yang bisa ada tindak lanjut dengan meng-emailkan atau me-WA-kan hasil karyanya, ini akan mendapat e-sertifikat katanya, sehingga mungkin bisa jadi tambahan juga nih. Betul. Hanya ya seperti tadi ada orang yang mengerjakan gitu ya. Memang ini kan gratis ya pelatihannya, tapi itu untuk kita menyelesaikan tadi ya untuk sertifikatnya barangkali. Ya. Itu pun bagi yang mau barangkali ya Bunda ya. Ya, betul. Jadi nanti teman-teman setelah kelas ini selesai, atau mungkin Bunda Cici nanti bisa sampaikan nomor WA-nya. Jadi harus ada karya yang diserahkan kepada narasumber. Jadi
tidak bertanya, Bu, saya transfernya kemana? Ini bukan masalah transfernya, tetapi karyanya diserahkan dulu kepada narasumber maksimal 7 hari dari hari ini. Jadi kita kasih batasan ya, 7 hari dari hari ini. Dengan asumsi 1 harinya 4 JPL tadi. Sehingga ketika diakumulasi semuanya, ada 32 JPL sertifikat yang berhak teman-teman dapatkan. Setelah Bu narasumber meng-ACC, memvalidasi, kemudian kami akan buatkan sertifikat. Tapi karena sertifikat pakai desain dan sebagainya, maka dikenakan biaya 20.000. Setelah ditransfer, maka sertifikat akan dikirimkan, bisa pakai email, bisa pakai WA. Oke, cukup jelas. Kita mau baca-baca kepoan teman-teman. Ya, Bunda sedikit lagi. Ya, ini, sayang. Teman-teman mungkin teman-teman ada, saya yakin nih, teman-teman juga, aduh gimana gambarnya. Jangan bingung. Kan tadi saya sampaikan, buat apa sesuai dengan kemampuan kita. Mau gambar bunga boleh, buah-buahan boleh, cabai pun boleh, apapun yang bisa kita mampu. Jadikan tokoh ceritanya. Ketika menggambar orang belum mampu misalnya ya. Jadi semampu kita aja gitu. Saya yakin semuanya pasti bisa. Gitu Bunda. Siap. Oke, kita mulai bacakan ya pertanyaan teman-teman ya. Yang pengen siapa nih dijawab? Bu Yeni Kurniasih nih. Mana ini orangnya? Bu Yeni. Bisa dengar suara saya. Hai, mana orangnya? Mana wajahnya? Nah, silakan. Ini Bu Yeni, kenalkan dong narasumber siapa namanya dan dari mana? Iya. Ibu, perkenalkan nama saya Yeni Kurniasih, saya dari Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Oke, silakan Bu. Halo. Ya. Tadi sebetulnya udah disinggung sama Bunda tentang saya suka bercerita kepada anak-anak, tapi yang enggak, saya nggak pede gitu, karena saya tidak bisa jelek lah gambarnya gitu. Tadi barusan juga Bunda udah nyinggung kita harus pede, percaya diri, tapi tetap kalau gambarnya gitu, apalagi saya udah punya anak jelek, nah gitu. Karena kalau untuk memulai menulisnya itu sama menggambarnya itu terkadang jadi cute gitu, kita teh udah otak udah punya banyak cerita segudang, karena untuk menumpahkannya ke dalam tulisan dan gambarnya itu jadi sulit gitu, karena belum pedenya itu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya itu gitu. Itu Bunda, terima kasih. Sebelum Bu Cici jawab, kayaknya ada yang asik nih. Saya nggak pede karena saya udah punya anak, wajahnya jelek. Gak ada hubungannya kelas. Gitu. Oke, silakan Bu Cici menjawab kegalauan dari teman-teman. Silakan. Siap. Oke, itu pun Bunda Yeni, ya, itu pun pernah saya rasakan loh. Karena saya juga sebenarnya kurang mampu untuk menggambar, ya, gambar saya kurang bagus, tapi saya Halo Bu Cici. meniru. Terus ada ini tomat, bahwa tomat kayak gitu tomatnya. Nah, jadi intinya siapapun saya yakin harus percaya diri bahwa buatan saya bagus, buatan saya bisa. Intinya seperti itu, Bu. Jadi memang percaya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu bahwa harus yakin apa yang kita tulis, apa yang kita buat itu bagus. Itu aja, Bu. Karena kalau kita bilang, aduh ini jelek, itu rasanya minder tuh. Kalau minder kita nggak berkembang. Kalau sudah pede, nantinya berlatih terus. Berlatih, saya sering berlatih itu kalau menggambar, lihat aslinya, ya. Sampai saya suatu hari, saya ikutan ini ke guru lukis gitu. Ini gimana sih cara menggambar ini? Modelnya gimana? Apalagi sekarang banyak buku-buku trik menggambar mudah.
dari bulat jadi apa, dari kotak jadi apa. Itu barangkali Bu Yeni ya. Ayo percaya diri aja, siap, semangat ya. Oke, Bu Yeni Nah. berani menerima tantangan 7 hari untuk berkarya dan dapat sertifikat 32 JPL. Siap, insya Allah. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Teh Endah nih. Mana Teh Endah? Bu Endah Widiani, bisa dengar suara saya? Hai, hai. Hai, assalamualaikum. Mana? Ya silakan. Ada, silakan. Banget, ya Allah. Pokoknya lope-lope deh. Ya. Mangga silakan, ada yang mau di-sharingkan? Baik, Bu Cici, terima kasih adikku sayang, inspiratif banget. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini. Ada sebenarnya mungkin apa ya, mungkin banyak dialami juga oleh kawan-kawan yang lain, tapi tadi sudah yang terjawab gambar. Hanya saya ingin untuk tugas mandiri tadi, kita membuat buku gambar cerita. Nah, kan baiknya tadi gambarnya dibuat sendiri. Kalau seandainya ambil gambar dari Google, boleh nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sedang menyelesaikan buku, sebetulnya buku pembelajaran tentang STEAM melalui LOSPA. Tapi ya Allah, nggak beres-beres. Pekerjaan selama WFH ini sambung-nyambung terus. Gimana nih cara fokus untuk konsentrasi gitu ya dengan tugas yang sambung-menyambung. Dan yang ketiga, untuk sebenarnya untuk ke Airlangga, itu harus yang bisa kita kirim naskah hanya berupa naskah atau harus dengan gambarnya itu gambar sendiri atau sudah berupa dummy gitu. Itu aja barangkali 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa. Terima kasih banyak sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum pernah bertanya tapi sekali tanya 3 pertanyaan nih. Waduh, borong. Bu Cici, mangga silakan dijawab pertanyaan dan kegalauan dari Bu Indah Widiani dari Bogor, silakan. Oke, Bu Endah, ya terima kasih pertanyaannya ya. Untuk jawaban yang pertama, kalau kita bukunya, gambarnya ngambil dari Google. Sebenarnya boleh-boleh aja, Bu, boleh-boleh aja. Tapi berarti bukan gambar sendiri gitu loh. Jadi rasa puasnya berbeda. Itu ada hak orang lain ya. Jadi punya gambar yang lain. Andaikan mau juga nggak apa-apa, tapi kitanya untuk kayaknya kurang leluasa untuk menyebarkan ke yang lain. Nah, kemudian untuk yang andaikan Ibu misalnya menulis, ya, kemudian gambarnya berlatih sendiri, hasil karya sendiri, ketika dipublikasikan itu akan jauh lebih puas dan mungkin enak kita memberitahu ke yang lainnya dibanding dengan gambar ngambil dari Google, ya enggak? Ya, jadi karena kan ada hak cipta orang lain gitu ya. Nah, itu mungkin. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya enakan gambar sendiri atau misalnya mendingan cari ilustrator yang lain. Boleh, siapa misalnya bisa nggak ilustrasinya ilustrasikan? Boleh, tapi nanti di depannya ilustrator ini gitu ya, dituliskan. Jadi penulisnya Ibu Endah, ilustratornya siapa? Seperti punya saya, ada beberapa buku ilustrasinya sama yang lain gitu. Itu. Kemudian untuk yang kedua, Ibu misalnya menulis nih, luar biasa Bu Endah juga banyak tulisannya ya. Nah, untuk fokus ya memang itu artinya kalau gangguan pastinya ya, apalagi dengan banyak tugas. Tapi intinya memang kita ada tanggung jawab, apalagi ada deadline misalnya. Ini harus selesai tanggal sekian atau kapan. Nah, kita fokus ke situ. Ada tanggung jawab menyelesaikan buku tersebut. Nah, di samping misalnya, tugas ini, sehingga kita memang harus bisa membagi waktu. Nah, itu pun sama, ketika saya menulis juga ada deadline waktunya dari Erlangga misalnya, Bu Cici, nulis ini,
minggu sekian harus keterima ya, gitu misalnya. Oke, siap. Nah, itu saya berusaha untuk mengoptimalkan waktu. Tapi bukan berarti kita juga lupa dengan tugas kewajiban kita. Jadi kita memang kewajiban utama untuk di rumah misalnya ya ngajar gitu ya. Ngajar juga. Nah, kalau sekarang apalagi WFH mungkin cukup banyak waktu yang bisa kita lakukan menyelesaikan tulisan itu. Semangat ya Bu Endang, mudah-mudahan cepat selesai. Ketiga, nah teman-teman bisa ketika ingin memberikan naskah ke penerbit Erlangga, itu sesungguhnya bisa dibuat berupa ini, kerangka cerita dan juga yang dibuatkan format seperti itu. Naskahnya dulu aja. Gambarnya belum hanya ilustrasinya aja. Karena Erlangga punya ilustrator khusus, ilustrasi khusus gitu. Jadi yang menggambarnya nanti dari tim Erlangga. Biasanya seperti itu. Jadi kalau seperti saya membuat ini aja, bisa dibuatkan halaman satu ini, cerita yang kedua ini ya ceritanya apa-apa, ilustrasi gambar buatkan sedetil mungkin. Sampai ada anak sedang ini, bajunya ini, pakai ini, jadi semuanya. Buat gambar ini, gitu. Begitu Ya. Bu, barangkali. Terima kasih, berarti sama ya. Saya sudah dihubungi sama Bu Fikri. Iya. Belum saya follow up. Terima kasih Bu Cici. Iya. Thank you ya pertanyaannya. Mbak Nurul, makasih. Oke, sami-sami Teh. Semangat. Bu Cici, ini tadi ada beberapa pertanyaan ya di chat sebelumnya, tapi karena di tempat saya sempat ngedown sedikit tadi beberapa chat pertanyaannya hilang. Nanti mungkin bisa dibantu. Nah, yang saya bacakan ini Bu Sari Dewi Astuti. Beliau tanya, materinya bisa didapat nggak? Bisa sekali. Jadi biasanya standar kami adalah materi dan dan rekamannya akan kami share via Japri, khusus untuk yang ikut kelas online. Walaupun di grup WA itu ada 130 orang, tapi kalau yang ikut kelas hanya 90 orang, maka 90 orang itu yang dapat rekaman dan materinya. Oke, kemudian ini Bu Wiwin Supriyatin bertanya, mana Bu Wiwin Supriyatin? Bisa dengar suara saya? Mana? Bu Wiwin Supriyatin? Gak ada ya? Oke, kita... Hai? Hai. Mana gambarnya, Bu Wiwin? Dan mic-nya didekatkan sedikit biar suaranya agak kencengan. Oh iya. Ada Mbak. Nggak dengar sayang. Oh, udah ada. Wajahnya mana? Suaranya kurang kencang. Yuk. Udah. Halo. Coba bicara deh. Ya. Terima kasih ya Mbak ya kesempatannya. Nggak dengar Bu, suaranya nggak dengar. Kurang dekat mic-nya. Iya, ini gimana? Udah kedengaran? Atau volumenya digedein. Udah digedein banget nih. Udah digedein banget. Oke, atau wajah Ibu coba tampakkan biar kalau bersuara kita lihat mulutnya Ibu. Bersuara apa? Iya. Iya ada. Nah, oke, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih. Saya mau nanya nih. Sama Suci yang baik. Ya, ini bukunya sangat menginspirasi, banyak sekali manfaat nih buat kami guru-guru PAUD. Ini mau nanya nih, kalau seandainya bukunya udah jadi, kita bisa kirim kemana nih? Terus paling banyak tuh berapa halaman? Untuk 10 ya? Ya, terima kasih. Jangan 25. Oke. Baik, kita sudah bisa menangkap ya pertanyaannya Bu Wiwin Supriyatin. Terima kasih Bu. Jadi Bu Cici, mungkin saya sampaikan Sinyalnya ya bahwa beliau tanya
hasil gambarnya, hasil karyanya dikirimkan kemana. Kalau ke WA nomornya berapa, kalau ke email di email yang mana. Kemudian berikutnya ada tidak apa itu minimal jumlah halamannya atau berapa saja bisa diterima gitu. Silakan dijawab, Ibu narasumber. Ya, Bu Wibin, ya oke, terima kasih ya. Nah, untuk buku cerita bergambar untuk pemula ini minimal 12 halaman aja, 12 halaman. Sehingga kita untuk bisa mengatur untuk plot nih. Plot awal misalnya 3 sampai 4 halaman, ya. Untuk tengah itu bisa 4 sampai 5 halaman dan untuk terakhir itu kurang lebih 3 halaman. Ya, kalau 12 halaman bisa 3, misalnya 5 ditambah berapa? 3 ya. Gitu ya. Misalnya 3, 6, 3 gitu ya. Plot awal 3 gitu ya. Plot tengah yang banyaknya plot tengah biasanya di pertengahan. Nah, di akhir 3 sampai 4 gitu. Nah, itu. Jadi 12 halaman aja ini. Kalau 10 masih agak kurang nih kayaknya gitu ya. Terus nanti bisa dikirim ke WA gitu. Kalau nomornya bisa disampaikan sekarang, Bunda? Boleh, silahkan. Boleh, biar dicatat. Boleh, teman-teman belum ada nomor HP saya, bisa menuliskan nomornya 081 322 80 30 31. Itu nomor HP-nya. Dan nanti mungkin kalau email itu ciciwartisa@yahoo.com ya, CICI Wartisa kecil hurufnya semua, kemudian @yahoo.com itu ya untuk email. Itu barangkali Bu Wiwin. Oke, semangat. Hanya dengan 12 lembar. 12 itu 12 lembar, teman-teman bisa dapatkan 32 JPL sertifikat yang ditandatangani oleh narasumber dan oleh CEO Pautok nanti. Oke, teman-teman berikutnya nambahin itu dikirimnya dalam bentuk PDF atau apa nanti? Ceritanya, Bu Cici, ada tambahan kegalauan, silakan dijawab. Boleh kan kita bergambar rata-rata ditulis tangan ya. Jadi dari PDF aja. Oh iya. Foto CS aja ya, foto CS. Jadi nyambung tuh halaman 1 sampai 12. 12 itu di luar cover ya. Cover 1 halaman. Isinya 12. Ya, itu ya Bu Wiwin dan Bu Enda. Bilang suaranya kok tadi nggak kedengeran. Langsung Bu Eni, ulangi lagi, suaranya nggak ada kedengaran. Yang diulangi mana, Mah? Mau diulanginya mana? Yang dari email tadi, Bu. Email bentuknya apa tadi? Oke. Oh, bentuknya PDF, boleh. Kalau bunda-bunda udah punya aplikasi CS, Cam Scanner, gitu ya. Di HP itu mudah saja, tinggal dipoto pakai HP, itu nyambung kan, cover halaman 1 sampai 12, kirimkan aja. Jadi udah PDF, itu sangat mudah, ya sangat mudah. Jadi tidak mesti ditik ya teman-teman, cukup dipoto atau di CS aja. Ya, baik. Siap. Jadi 12 lembar itu dijadikan satu ya, dijadikan satu file kemudian dikirimkan ke Bu Cici dengan alamat email dan nomor telepon yang tadi sudah disebutkan. Oke, pertanyaan berikutnya ini udah pada kepo-kepo nih ya. Bu Ulfa Hidayati, mana nih Bu Ulfa? Hai. Bu Ulfa, bisa dengar suara saya? Mana? Wajahnya tunjukkan. Pakai kerudung nggak? Hai. Oke. Atau itu mic-nya mati. Oh, mic mati. Oke, nggak bisa diwakili Bu Eni ya? Enggak. Bu Eni juga nggak kelihatan wajahnya, fotonya mulu dari tadi. Oke, Bu Ulfa belum connect.
Pak Hasim nih. Iya, Bapak Hasim. Apa kabar Pak? Bisa dengar suara saya? Pak Hasim? Baik. Mana? Ya, mana? Mana? 1, 2, 3. Jreng. Nah, silakan Pak Hasim bertanya. Pertanyaan begini, Bun. Kan coba untuk buat cerita. Sebetulnya tadi udah dibahas sih sama yang pertanyaannya dari Bu siapa ya? Nah, tentang pembuatannya kan kita kan 10 lembar itu dengan cover gitu untuk yang pertama gitu. Tapi tadi udah dijawab, udah cukup. Oke. Jadi pertanyaannya bisa nggak 10 lembar dulu aja untuk yang pertama kita buatnya? Wah. Jadi ada diskon nggak Bu gitu bagi Pak Hasim dan teman-teman? Baik, untuk Pak Hasim dan teman-teman, kalau misalnya 12 halaman keberatan nih, nggak apa-apa, boleh 10 sampai 12 halaman dulu deh. Silahkan. Berarti diterima ya, dispensasi ya. Nah, kasihan kan orangnya orang Jawa, orang Subang nih, kasihan. Subang dari mana? Kalau mau di sini orang NTT juga sama, Bebe. Ya, makasih Bun, makasih banget ya. Oke, semangat ya Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya Bu Cahni Sudiarni. Nah, mana Bu Cahni Sudiarni? Ini juga pertanyaannya hampir sama ya, yang ditanyakan adalah lembarnya. Tapi barangkali mau bicara? Atau sudah diwakilkan, sudah cukup? Iya, sudah cukup. Tadi saya mintanya cuma 10 lembar gitu, kalau bisa. Kalau oke, sudah berarti sudah terjawab ya 10 lembar. Setelah ini nanti akan ada pertanyaan, boleh nggak 5 lembar? Ketok kepalanya. Oke teman-teman, berikutnya Bu Eka nih, Bu Eka Fitriani. Mana Bu Eka? Bu Eka Fitriani ini dari Bekasi sepertinya. Mana? Hai Uni mau bertanya apa? Silakan. Suaranya nggak denger nih. Di unmute nih. Hai. Suaranya belum connect ya. Mungkin join audionya tadi tidak. Hai, coba nih bicara nih. Oke. Teman-teman kita belum bisa komunikasi ya. Bu Cici bisa dengar suara saya kalau Bu Cici? Oke. Kita lewati Bu Eka Fitriani, tapi ini saya coba bacakan ya pertanyaannya beliau. Saya terinspirasi sekali nih dengan materi Bu Cici. Awal Bu Cici nulis, apakah menulis cerpen-cerpen dahulu atau langsung menjadi penulis ke penerbit? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada komunitas belajar untuk menulis buku? Pertanyaan kedua. Karena Bu Fitri ini dia seharusnya kan ada cross check tulisan kita gitu kan dari komunitas itu mungkin. Kadang saya agak kesulitan dalam menulis karena ketika sampai di tengah cerita saya jadi ingin menceritakan yang lain lagi gitu. Jadi satu belum selesai, kemudian kepo mau menuliskan yang lain atau tiba-tiba belok-belok gitu. Nah, bagaimana mensiasati ini, Bu? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, untuk jawaban yang pertama, bagaimana Bu Cici apa langsung diterbitkan gitu? Kalau saya alhamdulillah dari dulu tuh suka menulis. Saya senang sekali menulis. Dari sejak SMA ya, SPG ya. Di SPG itu kan suka ada tugas mengarang ya, mengarang cerita. Saya paling hobi menulis, Bu. Sampai teman-teman pun ingin, ayo tuliskan gitu, karena saya senang gitu. Nah, termasuk ketika pas jadi guru TK, itu jadi guru TK dari tahun 90 ya.
Saya menulis itu jadi guru itu saya sering menulis cerita, diktik ya, terus puisi aneka kumpulan puisi, kumpulan lagu saya tulis. Saya tulis sampai saya buat cover dijilid. Itu dari tahun dulu Bu, dari tahun 90-an, 2000-an sebelum saya dengan Erlangga. Jadi sebelum saya ke Erlangga, saya udah banyak buku-buku atau artikel ya. Tapi itu kan artinya untuk lokal aja. Ketik sendiri, kemudian di cover ya, dijilid sendiri gitu. Itu tulisan-tulisan. Sampai saya membuat artikel, kemudian saya kirim ke PR, pikiran rakyat. Saya kirim ke pikiran rakyat. Beberapa kali saya muat tuh di forum guru. Dan saya nggak tahu bakal dibayar ya. Tahunya ditelepon, Bu Cici silakan diambil uangnya. Wah luar biasa kan, seneng. Saking senengnya nulis. Nah udah gitu, tahun 2009 saya alhamdulillah kan mendapat juara 1 berprestasi. Nah dari prestasi itu kemudian ada lomba-lomba lagi. Nah 2013 Erlangga itu menawarkan ke saya, Bu Cici mau dong jadi penulis kami katanya. Kami lihat buku-buku Bu Cici tulisannya udah banyak. Jadi ditawari sama Erlangga. 2011 saya ikut Erlangga Teacher of the Year. Kemudian juara 1 di tingkat nasional ya. Nah, di situ antaranya ada portfolio saya, beberapa tulisan saya yang belum diterbitkan di mana-mana. Nah, akhirnya oleh Erlangga, Bu Cici ini udah banyak tulisannya, ayolah jadi penulis kami. Siapa yang nggak suka ya, saya kan akhirnya la haula bismillah dari 2013 saya bergabung dengan penerbit Erlangga. Dan alhamdulillah nih 2013 tuh saya ada karya baru yang tadi aktivitas pendidikan karakter. Dan mulai 2013 itu untuk 2013 ada 4 jilid yang saya buat. Ya, yang sudah diterbitkan. Join berdua sama Kak Herianto. Ya, yang Kak Siko itu. Berdua nih nulis. Selanjutnya saya akhirnya setiap tahun ada Bu. Kalau sudah mulai menulis pasti ada tagihan nih di dalam hati kita. Aduh sekarang menulis apa ya, menulis apa. Dan sampai tahun ini alhamdulillah nih ada kurang 100 sudah diterbitkan oleh Erlangga. Nah, dan itu untuk kita alhamdulillah. Jadi ada bahasa untuk kita jadi punya royalti gitu, Bu. Seperti itu, ya alhamdulillah. Itu juga menambah rezeki buat kita. Itu jawabannya ya untuk Bu Fitri. Semoga semangat terus ya untuk menulisnya. Ya. Itu ya pertanyaannya. Apalagi yang belum dijawab ya, Bu? Iya, jadi artinya menulis itu memang hobi, tapi juga bisa menjadi sebuah kebiasaan ya jika kemudian kita pelan-pelan melakukan. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan, Bu, tulisannya ditulis tangan atau diketik? Tadi udah dijawab ya, jadi tidak perlu dijawab lagi. Bubu Princess, mana Bubu Princess Tasaha? Mana? Princess? Bubu Princess mana? Bisa dengar suara saya? Bubu Princess? Bubu Princess tim siapa? Hai. Bubu Princess bertanya, kalau tidak bisa dengar suara saya? Mana nih? Oke? Mana? Nah, mana wajahnya? Bisa. Sinyal, Bun. Sinyal ya? Kedengeran suaranya, iya. Oke, silakan. Dikenalkan siapa namanya, dari mana? Iya, Oke, silakan Bu. Suaranya kedengaran sama kita. Silakan bertanya. Itu moodnya. Bu Princess, suaranya nggak kedengaran. kedengeran, Bun. Ya. Halo. Silakan Bu Princess.
Oh, kok diklik lagi? Oke, silakan Bu. Bicara Ya, saja, itu kita dengar. itu yang mau ditanyakan untuk tugas ini, untuk yang sementara tugas ini, karena waktunya hanya 7 hari, saya juga kurang bisa menggambar ya, sangat terbatas sekali untuk menggambar. Nah, di sekolah biasa membuat buku cerita bergambar hanya untuk keperluan sekolah saja sih, untuk penunjang tema. Biasa memakai foto asli yang di-print gitu. Jadi tokohnya itu ya anak-anak sekolah gitu atau anak saya sendiri gitu. Nah, kalau untuk tugas nanti boleh nggak seperti dulu? Ibu siapa itu? Ibu princess. Neng udah mau yuk dong kelas dulu sama sana supaya ada. Oke, teman-teman yang selain yang bertanya silakan dimutkan, tapi kalau yang bertanya silakan di-on-kan sehingga gambarnya tidak berseliweran di depan kita. Hanya narasumber, penanya dan host aja yang gambarnya tayang di depan teman-teman. Oke? Bu Cici silakan dijawab pertanyaan dari Bu Princess tadi. Ya, baik Bu Princess ya. Untuk pertanyaannya seperti itu, misalnya kan tadi ada cerita bergambar. Kalau cerita bergambar, memang ada gambarnya berarti ya. Apakah gambarnya buatan kita sendiri ataukah buatan orang lain? Nah, kalau Ibu mau membuat misalnya dengan gambar-gambar tempelan berarti ya. Foto ini kemudian itu ya. Nah, itu juga ada gambarnya. Jadi silahkan kalau misalnya mau gitu seperti itu. Hanya pasti ada apa istilahnya ada kepuasan tersendiri. Beda kepuasannya antara menggambar dengan print foto atau gambar yang lainnya. Kalau menurut saya sih, kalau Ibu mau coba dengan gambar yang seperti biasa Ibu buat di print, boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya ketika Ibu mau mencoba dengan menggambar sendiri, ya dengan gambar sendiri sesuai kemampuan ini, ya, itu akan jauh lebih oke kayaknya. Nanti diwarnakan ke anak-anak, ayo menggambar siapa yang hebat menggambarnya. Nah sekarang Bu gurunya, Pak gurunya yang menggambar. Jadi Bu guru, Pak guru juga jago menggambar gitu. Itu Bu Princess. Oke, thank you jawabannya dan pertanyaannya. Ya, makasih, Bu. Oke, ini pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Bu Asri Rahayu. Nah, Bu Asri Rahayu itu dari tadi udah kelihatan nih. Bu Asri Rahayu bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Bu. Oke, silakan bertanya, Cantik. Dari mana? Silakan disampaikan. Bunda, ya. Assalamualaikum, Bu. Saya dari TK Tunas Karya Sedep, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Ya, Bu, saya mau tanya, dalam setiap halamannya sebaiknya berapa kata yang digunakan untuk anak usia TK supaya sesuai dengan usianya gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Langsung jawab aja ya. Ya, silakan langsung dijawab deh. Ya, baik Bu Asri, untuk cerita anak-anak ya usia PAUD itu 2 sampai 4 kalimat saja. Satu kalimatnya tentu tidak terlalu banyak kata ya. Kata misalnya seperti misalnya Andika sedang bermain di halaman. Kemudian diajak Tono bermain pasir gitu. Cukup segitu. Jadi jangan sampai ada yang panjang sekali. Minimal 2 kalimat atau 1 kalimat pun boleh ya, 1 sampai 4 kalimat saja di dalam 1 halamannya. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Cici, di situ mungkin ada contoh cerita-cerita yang pernah Bu Cici tulis, mungkin bisa dilihatkan kepada teman-teman seperti ini loh. Paling tidak ketika membuat buku cerita bergambar begitu, Bu. Ada nggak? Iya, bisa. Oke. Saya ambilkan ya. Boleh. Silakan diambilkan dulu. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi nanti cerita bergambarnya berbentuk PDF, kemudian dijadikan dalam satu file,
dikirimkan ke email atau ke Japri WA Bu Cici Wartisa. Nanti lebih jelasnya akan saya share di grup alamat email dan nomor telepon beliau. Setelah beliau ACC, oke, nama A, B, C, D, E yang memenuhi syarat. Jadi yang kirim semuanya mungkin tidak semuanya tervalidasi. Karena kita coba mengapresiasi yang sesuai dengan standar yang tadi dari 12 menjadi 10 halaman sudah di ACC narasumber, itu nanti nama-namanya akan dikirim ke kami sebagai penyelenggara dan kami akan menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikat itu akan kami kirimkan by WA atau by email setelah ada transfer 20.000 dari teman-teman yang terpilih dan yang dipilih oleh narasumber untuk dapat sertifikat 32 JPL. Dan sertifikat ini sama nilainya dengan kita bertatap muka karena memang benar-benar dikerjakan. Jadi ada pelatihan tatap muka lewat online seperti ini dan yang tugas mandiri. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Dan mungkin nanti hari Sabtu depan kita akan bersama-sama dengan Pak Ayi. Pak Ayi itu salah satu ilustrator atau apa ya Bu Cici ya, Pak Ayi itu jabatannya. Bu Cici, kalau Pak Ayi itu jabatannya apa ya, profesinya? Pak Ayi yang nanti hari Sabtu akan mengisi kelas drawing for kids. Ya, beliau itu adalah sebagai ilustrator beberapa media cetak, ya, juga dia guru gambar. Beliau dari Seni Rupa UPI. Oke. Dari Seni Rupa. Oke. Ya, ada beberapa buku saya yang udah di ilustratornya sama beliau. Oh, Pak Ayi itu ya. Jadi, oke, luar biasa. Jadi kelas kita minggu depan itu kelas fun learning. Ada kelas drawing, musik, kemudian art, ada game. Nah, salah satu narasumbernya adalah Pak Ayi. Yang flyernya hari ini baru kita akan sebarkan. Nanti mungkin teman-teman yang suka menulis tadi bisa dimaksimalkan dengan ikut kelasnya Pak Ayi. Oke, Bu Cici, mungkin bisa diperlihatkan kepada teman-teman contohnya, sayang. Nah. Boleh. Misalnya buku ini buku yang pertama saya ya, buku cerita. Ini tulis gambar cerita sendiri nih ya. Nah, kemudian ini tulisannya seperti ini nih kalimatnya. Pada suatu hari, Nisa diajak ibunya untuk berbelanja ke pasar. Nah, sebelum berangkat, ibu berpesan kepada Nisa agar tidak minta dibelikan apa-apa. Nih, seperti ini. Jadi cukup hanya 2 kalimat saja. Nah, kemudian kalau kita buka yang lainnya, misalnya ini pun 2 kalimat juga nih. Seperti ini misalnya, Nisa senang sekali bisa berbelanja bersama ibunya di pasar. Mereka membeli sayuran, ikan, dan bahan. Nah, tapi di sini ada ininya, Nisa mau nih. Kalau kita lihat di sini, ketika ada toko, nah kan anak-anak suka begitu ya. Misalnya nih, Nisa menjadi marah dan menangis. Ketika misalnya ada tuh di depan toko sepatu, Nisa berhenti dan minta dibelikan sepatu. Ibu membujuknya agar tidak membelinya karena sepatu Nisa masih bagus. Nah kan anak-anak suka pengen begitu ya. Kemudian di yang berikutnya nih misalnya, tuh Nisanya nangis tuh gambarnya. Jadi ada karakternya yang dikedepankan, diperlihatkan nih misalnya. Nisa menjadi marah dan menangis. Namun ibu terus membujuknya agar Nisa jangan menangis. Nah ini, ini awal, tengah, dan nanti di akhir. Nah ada yang lebih menarik di sini ketika Nisa menangis. Tiba-tiba datang ini nih, tiba-tiba datanglah Pak Amid yang cacat dan kedua anaknya, Ani dan Budi, untuk menawarkan alat kebersihan seperti kamoceng, lap, dan lain-lain. Tuh, mereka cacat. Di sini akan memberikan kepedulian pada Nisa, pada anak-anaknya juga. Seperti itu. Jadi, ini akan istilahnya dari gambar yang kita
Gimana supaya terus gimana? Ada penasaran, terus gimana? Si Nisanya jadi beli sepatu nggak nih? Atau jadi gimana? Akhirnya Nisanya nih di ujung cerita, Nisa ini akhirnya, nah tiba-tiba Nisa pas pulang sekolah nih, pas pulang dari pasar, langsung ke rumahnya nih, di kamarnya itu dia mencari baju-baju karena tergugah melihat ada temannya yang bajunya rombeng gitu ya. Akhirnya dia, Mama ya, ke ibunya nih, melihat Nisa tergugah untuk menolong orang-orang miskin. Ibu membantu mengemasi barang-barang yang akan diberikan kepada mereka. Tuh bajunya seperti itu. Cukup jelas ya Bu Cici ya, itu contoh daripada sebuah cerita bergambar. Tadi baru beberapa halaman saja. Oke, ini kita berikan satu kehormatan penanya. Ini penanya terakhir nih, Bu Suratmi. Mana nih? Kayaknya tadi dipanggil-panggil Bu Suratmi. Nah, mana nih Bu Suratmi? Bisa dengar Bu Suratmi? Di-on-kan, Bu. Di-on-kan. Ya, Bu Suratmi. Ya, halo. Hai, mana suaranya? Oh, suaranya sudah, mana gambarnya? Wajahnya mana nih? 1, 2, 3. Videonya di start. Halo. Sudah dengar, Bu? Kita udah dengar. Wajahnya Ibu mana? Halo. Iya, sudah dengar kita, cantik. Halo. Halo. Nah, oke, silakan bertanya. Dari mana, Bu Suratmi? Saya dari Kalimantan Timur. Oke. Silakan. Mangga. Iya. Iya, Bu Cici. Ya, Ibu. Ini Bu, saya mau tanya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah ada sama dengan teman-teman yang lain tadi yang di atas. Bahasanya saya nggak bisa menggambar gitu. Jadi tugas kami nanti kalau mau dapat 32 JPL, tentunya kami harus menggambar dan buat pita. Nah, kalau umpamanya dalam satu cerita itu ada gambar buahnya, ada binatangnya, ada yang muda-muda, itu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asal ceritanya nyambung. Ya, sesuai dengan cerita yang Ibu buat. Ya. Oke. Itu Bu, pertanyaannya apa ya. Bu Suratmi? Ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman perlu disampaikan sekali lagi bahwa cerita yang jadi PR dan jadi tugas mandiri ini adalah sebuah cerita utuh yang ketika lembar per lembarnya disatukan itu menjadi satu kesatuan cerita yang bisa dipahami gitu. Begitu ya Bu Cici ya. Jadi bukan penggalan dari lembar-lembar yang tidak berkesinambungan. Ya, jadi begini Bu Suratmi dan juga teman-teman, untuk kita bergambar ini tentu saja, makanya tentukan dulu nih judulnya apa, terus nanti karakternya apa dalam cerita ini. Nah, untuk tokohnya, tokoh dalam cerita itu boleh, mau tokoh buah-buahan boleh, kemudian ada nanti dengan binatang, nggak apa-apa, ketika memang ada hubungan ceritanya. Misalnya nih binatang yang mudah untuk digambar, misalnya ada gambar ulat misalnya, ya ulat suka tomat misalnya gitu ya, atau yang atau apa deh, silakan, sehingga nanti ada hubungannya nih antara ulat dengan buah-buahan. Jadi antara lembar per lembarnya itu ada kesinambungan. Jadi tokohnya bebas, tergantung ibu-ibu. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman ya, yang biasanya, aduh gambar gimana, sekarang jadi tertarik. Wah, akhirnya cari referensi untuk melatih, apalagi masih masa-masa belajar di rumah nih ya, belajar di rumah, sehingga ibu-ibu ada belajar juga, jangankan anak-anak, kita juga jadi belajar gambar. Akhirnya jadi ada tantangan nih Bunda, betul.
Oke. Begitu ya, teman-teman. Oke, Bunda Cici, kita makasih, sudah Bu Cici, 5 Mbak menit Nurul. melewati dari. Oke, Bu Suratmi, thank you. Bu Cici, kita sudah 5 menit melebihi dari batas waktu kita. Sebelum kita akhiri kelas ini, Bu Cici silahkan diberikan tipsnya, trik dan mungkin semacam powering kembali kepada teman-teman CAS gitu, bagaimana bisa memiliki 32 JPL sertifikat tadi. Silahkan Bu, 5 menit. Baik Bunda Nurul dan teman-teman sekalian, intinya yang pertama harus yakin bahwa kita ini pasti semuanya bisa. Kemudian yakin bahwa semua juga punya ide-ide yang cemerlang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ide itu bisa dari mana-mana, Tapi Ibu pilih salah satu saja apa yang akan Ibu kembangkan. Nah, bagaimana ada tantangan sekarang nih untuk membuat cerita bergambar. Ini adalah salah satu kesempatan buat rekan-rekan semua bahwa memanfaatkan waktu dari rumah ini luar biasa nih. Jadi punya karya, terus dapat sertifikat lagi. Nah, misalnya setelah Ibu ada ide, oh ini ada tantangan nih, kemudian cari referensi. Untuk awal, saya sering sekali mencontoh gambar orang lain. Tapi gambar sendiri, tapi mencontoh dari yang lain. Atau dari bentuk aslinya. Walaupun kayak orang itu agak menyon-menyon gitu, atau gini kurang bagus, awal gak apa-apa. Harus yakin bahwa gambar saya bagus. Itu kan harus pede. Nah, tuliskan aja apa yang ibu-ibu bisa buat. Ya, saya yakin semuanya pasti bisa dan yakin bahwa semuanya harus punya karya. Karena kita ingin mulia. Ketika Ibu sudah punya karya, apapun karyanya itu akan bermanfaat dan insya Allah itu akan digunakan oleh anak-anak kita. Yakin ya, seperti itu. Semangat ya kepada semuanya, ayo kita belajar semuanya. Oke, siap. Thank you Bu Cici, teman-teman. Tidak terasa sudah pukul 11.37. Lebih kita korupsi waktu 7 menit. Tapi korupsi untuk kebaikan. Jadi istilahnya bukan korupsi lagi ya. Tapi memang kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu ini. Oke teman-teman, kita harus akhiri sesi siang ini dari jam 10 sampai 11.30. Senang sekali Bu Cici, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mungkin teman-teman bisa diingat lagi bahwa satu pernyataan kembali saya bacakan dari Pramudia Anantatur adalah orang itu boleh loh pinter setinggi langit gitu kan, smart, kemudian rajin dan sebagainya. Tapi jika dia tidak menulis, maka sejarah akan melupakan dia, gitu kan. Maka mari kita berlomba-lomba dengan tantangan kecil ini, saat BDR ini kita coba melakukan sebuah karya dengan sebuah reward yang kita dapatkan. Nah, itu dulu. Biasanya kalau anak-anak kecil mau mandi kalau dikasih permen gitu kan. Nah, sekarang kita coba mau nulis kalau dikasih sertifikat 3. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kami tunggu karya teman-teman. Iya, ayah rambut hari. Siapa ini yang bicara sama saya? Bu. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih semuanya. Coba kita tunjukkan wajah kita semuanya seperti biasa. Mana? Di baju. Wajahnya. Terima kasih Bunda Nurul, terima kasih Bunda Cici. Assalamualaikum. Videonya ditampilkan teman-teman. Terima kasih Bunda atas ilmunya. Maaf. Jazakallah untuk semua. Hatur nuhun. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.